Selamat datang di Dallas, Texas dan Mikum Auto Auction. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya akan mengajak Anda ikut bersama saya untuk melihat apa yang ditawarkan oleh Mikum Auction di Dallas, Texas untuk kita sekarang. Saya Craig dari Flying Wheels, sudah sering menjual mobil di lelang Mikum dan Barrett Jackson. Hari ini saya sebenarnya di sini untuk acara kreator di Dallas dan mumpung saya di sini, saya pikir saya akan melihat-lihat beberapa inventarisnya. Beberapa hal yang ditawarkan oleh Barrett Jackson. Bagi kita semua, hari ini adalah hari pertama, masih pagi, jadi saya pikir ada beberapa penawaran yang bisa didapatkan dan kamu akan mengetahuinya bersama saya. Selamat datang di lelang Mikum Dallas. Mari mulai. Jadi, Mikum Auction bukan hanya sekadar lelang, tapi juga punya sedikit dari segalanya. Ada Corvette klasik, Mustang terbaru, dan Chevy Bel Air. Kita punya Ferrari, Dodge Viper, ACR, bahkan mobil James Bond di sini. Lihat ini. Saya rasa ini BMW Z8 milik Pierce Brosnan di film James Bond. Saya lupa judulnya. Ada yang ingat? Kita juga punya Bronco yang harganya naik, jadi kita akan cek beberapa Bronco untuk tahu harga jualnya. Mobil ini tampak sangat mulus, dipajang di depan. Saya belum pernah keliling di lelang ini, jadi apa yang kamu lihat adalah apa yang saya lihat untuk pertama kalinya. Kamu bisa melihat semuanya sekilas sambil mengisi daya dengan pelanggan charger mesin Hellcat Supercharged. Ini keren. Sekarang kita tidak hanya melihat mobil, tapi langsung ke blok lelang. Saya sudah punya tanda penawar, semoga tidak membeli apapun. Kita di Dallas, Texas, di sini banyak mobil tanpa karat. Saya tidak tahu hasilnya, semoga baik-baik saja. Ini dari serat karbon. Saya tadi bahkan tak sadar sudah melewatinya. Kita tidak hanya melihat kendaraan hari ini, tapi juga langsung ke blok lelang untuk menyaksikan barang yang terjual di hari pertama ini. Hari pertama biasanya lambat, gross ton 500k. King of the Road berarti King of the Road itu singkatan dari King of the Road di Shelby Groston 500, benar-benar keren. Saya ingin tahu apakah mobil seperti ZR1 benar-benar ada, harganya lebih dari 125 juta di sana. Penasaran apakah mobil-mobil akan lebih murah di hari pertama saat kita datang lebih awal atau justru harganya tinggi? Saya benar-benar tidak tahu. Kamu akan mengetahuinya bersama saya. Lihat deretan Corvette di sini. Suatu hari nanti saya ingin punya satu. Jika banyak yang menonton video saya, suatu saat saya akan punya Lamborghini Huracan STO. Apa yang menarik dari lelang ini? Saya di Dallas, Texas, dan sekarang cuacanya sangat panas. Saat ke Orlando, saya baru di sana. Itu adalah lelang musim panas mereka dan di sana juga sangat panas. Jadi setidaknya lelang kali ini diadakan di dalam ruangan. Jadi kita bisa menjelajahi semuanya di bawah air conditioner, bukan kepanasan. Dan kalian bisa melihat keringat bercucuran di wajahku. Lihat ini, aku belum pernah melihat seperti ini di dunia nyata, katanya. Aku kira namanya sesuatu yang lain, aku hanya pernah melihatnya di video YouTube, itu saja. Ternyata mereka bisa mengapung, tidak bisa tenggelam, tidak mudah tersangkut, benar-benar terlihat keren. Di sini ada F250 Wow Platinum Custom Pickup 3 pintu, 8 atau 9 penumpang. Ya, 8 penumpang, ada kursi kapten di depan, baris tengah, dan baris ketiga di belakang. Dan seakan itu belum cukup, kita juga punya monster ini di sini. K450 The Liberator itu nama lain ya, tidak ada harga minimum. Kami punya Bentley Continental Gran Turismo Sport. Saya suka Continental Gran Turismo Convertible tanpa harga minimum. Mobil-mobil ini sangat worth it dengan harganya. Kenapa? Karena orang-orang tidak mau melakukan perawatan mobil-mobil ini, biayanya sangat mahal untuk dirawat, jadi nilainya turun drastis. Jadi seringkali begitu. Sekarang kamu bisa beli Bentley Continental seharga atau lebih murah dari Toyota Camry baru. Gila banget. Saat kecil, ayah saya punya Ford Mustang Mach-1 1970 dengan shaker hood scoop. Saya jelaskan singkat, 1970 ada 3 lampu belakang, 1960 9 lampu belakang keluar. Juga ada ventilasi di sini di panel samping dan juga punya 4 lampu depan. Tahun 70 punya ventilasi di sini dan lampu depan tunggal di bagian depan. Shaker hood scoop dinamakan demikian karena dipasang di karburator dan bergerak mengikuti getaran mesin. Oke, Blazer lagi naik daun sekarang. Kita bicara soal uang besar tanpa batasan harga. 115 mil asli untuk seseorang di Blazer dengan 15 mil. Lanjut. Saya suka van konversi. Saya punya 3 anak. Kami punya anjing. Kami sering bepergian. Saya suka van konversi. Selain itu, mereka bisa punya tempat tidur seperti baris ketiga yang bisa diubah jadi tempat tidur. Saya sudah pernah menonton banyak konser dengan van seperti ini, bahkan tidur di dalamnya semalaman. Juga, rahasia kecil, anak ketiga mungkin saja dikandung di dalam van seperti ini. Mungkin iya, mungkin tidak. Saya tidak tahu. Harusnya kami menamainya van, tapi istri saya bilang tidak.
Saya akan menjauh dari ini. DMX 6,5 liter turbo diesel 99 anti-meridian General Hammer H1. Dari lelang Nikam terakhir, khususnya di Barrett Jackson, saya belajar ada dua variasi ini. Ada Humvee militer dan ada juga Hammer H1 versi mewah, kelas atas. Humvee bisa dibeli murah di lelang pemerintah, sedangkan Hammer bernilai mahal. Saya belajar pelajaran yang sangat mahal. Oke, ada sesuatu yang benar-benar keren di balik ini. Ini Comet tahun 64, tapi yang paling keren adalah motornya. Di belakangnya, sepeda motor Comet Cyclone yang serasi ikut dengan mobil di atas trailer. Ini sangat keren untuk dilihat. Wow, itu F-150 yang sangat bersih. Saya suka semua mobil seperti yang bisa kamu lihat, saya suka semua kendaraan. Ini adalah Ford F-150 XLT tahun 1999 dengan jarak tempuh 79.000 mil. Tidak ada yang spesifik, tidak ada yang istimewa, hanya F-150 yang benar-benar bersih saja. Saya bisa menghargai ini sama seperti saya menghargai hal-hal lainnya. Kita sedang di jalur persiapan di antara mobil seperti Camaro, truk, Corvette, dan lainnya. Saya tertarik pada Chevy Camaro tahun 1989 ini. Aerox Z-Sub ini tidak punya T-top, transmisinya otomatis, tapi mobil ini benar-benar sangat bersih. Dan mari kita lihat mesin 5,7 liter V8 yang cukup bagus, bukan? Odometer 305 menunjukkan 120 mil. Jadi ya, ini katanya Aerox asli dengan jarak tempuh 120 mil mesin 5,7 liter V8. Wow, LT 1350 V8. Itu benar-benar keren. Saya baru sadar urutannya berdasarkan hari. Sabtu lagi, Jumat, lalu Kamis di bawah. Saya tidak akan tunjukkan apa yang terjadi Sabtu. Saya ingin lihat hari ini dulu sebelum melihat mereka benar-benar berjalan. Tapi sebelum saya lakukan itu, lihat dulu Batmobile, jet untuk Batport, dan jet Buck Rogers. Ini benar-benar jelas, dia baik-baik saja. Ayo kita turun ke lelang hari Kamis. Ada Bronco yang akan lewat, benar-benar sempurna. Kamu bisa melihat parade mobil-mobil berikutnya yang akan lewat. Lucu juga, mobil-mobil semahal ini masih harus didorong dan ditarik masuk. Oh, Grand Wagoneer seperti di film What About Bob. Ada yang tahu sumber itu? Kita punya F250, Power Stroke Buick Riot, H2 Hammer XK, 8X JS V12. Saya tadi di Cadillac Eldorado Convertible, lalu kita kesini sampai Kamis. Orang ini pakai kipas angin buat meniup popcorn. Saya nggak tahan, butuh popcorn. Kalian punya kipas angin? Kamu meniup popcorn ke sana, aku mencium baunya. Terima kasih. Aku bisa mencium baunya dari sana. Aku harus datang mencarinya. Boleh aku minta kantong kecil? Tolong. Info buat semua, tanya harga dulu sebelum pesan. Kantong popcorn ini yang patrol dapatkan. Harganya $10. Di bioskop nggak semahal itu. Shacklehead, apa yang kupikirkan? Mari cek daftar lelang hari Kamis. Oke, aku sudah di bagian Kamis. Ada sesuatu yang terdengar aneh dan luar biasa di sana. Apa yang akan datang? Kalian dengar? Itu apa itu? Oh, ini keren banget. Seperti monster turun ke dunia. Fakta menarik, aku akan usahakan tidak bicara sambil makan popcorn terus-menerus. 69 Firebird Trans AM Convertible tahun 69 adalah satu-satunya tahun dengan lampu depan seperti ini. Tahun 67 dan 68 punya lampu depan, skup samping berbeda, serta opsi tachometer di kap mesin. Itu dia, tepat di sana. Interior putih, atap putih, bodi putih. Fakta menarik, saya pernah punya Mustang 69 yang terlalu kencang untuk saya. Ibu saya menyuruh saya menjualnya waktu saya berumur 16 tahun. Saya sudah menceritakan kisah itu ribuan kali. Beli Ford Probe, jual Ford Probe. Ayah saya membelikan Pontiac Firebird 69 kuning kenari, convertible interior hitam, dicat putih dengan garis biru di kap dan bagasi. Saat umur 17, saya punya Firebird tahun 69. Saya pikir itu keren, ayah saya juga pikir itu keren, para cowok juga pikir itu keren, tapi cewek-cewek membencinya. Mereka tidak mau mengendarainya, mereka malu. Pacar saya malu naik Firebird 69 saya. Sekarang mobil itu resmi dilelang hari Kamis. Mari lihat barang lelang hari ini. Saya mencari beberapa Bronco seperti Bronco 89 di sini dan beberapa mobil lain. Saya di hari Kamis dan mobil ini penuh tanda bahaya. Saya akan menunjukkan hal-hal yang saya perhatikan saat melihat kendaraan dan alasannya. Berhati-hatilah saat menawar online tanpa melihat barang langsung. Sekarang, semua yang ada di sini dijual dengan lampu merah, artinya apa adanya Anda beli, Anda miliki. Mobil ini dijual no reserve tanpa harga minimum.
Penawar tertinggi akan memenangkan mobil ini, jadi seseorang benar-benar bisa mendapatkan mobil ini dengan harga murah. Penawar tertinggi yang mendapatkannya sekarang. Masalahnya, seperti saya bilang, ada beberapa tanda bahaya. Pertama, cat di sini mulai mengelupas. Apakah ini stiker? Seluruh mobil dilapisi stiker. Kenapa sekarang seluruh mobil dilapisi stiker? Stikernya juga mengelupas di beberapa tempat, itu juga stiker, dan di sini juga mulai terkelupas. Dan sekarang koplingnya baru. Kenapa mobil ini punya kopling baru padahal baru menempuh 80.000 mil? Transmisi manual bukan milik Diana. Dan kemudian ada banyak keanehan pada mobil ini yang sekarang membuat saya khawatir. Nilai terendah mobil ini sekitar $20.000. Mendapatkan Corvette C7 seharga $21.000 sangat murah apapun kondisinya, apalagi untuk mobil ini. Sebaiknya ketahui dulu apa yang akan Anda dapatkan dan tawar sebelum online dan mulai menawar. Hati-hati, sambil berjalan saya ingin bertanya dan menunjukkan truk Red Express kecil ini. Saya juga punya versi Hot Wheels-nya. Itu adalah truk yang benar-benar keren buatan Dodge. Truk ini tetap keren meski kondisinya seperti ini. Red Express Truck adalah pickup Dodge tahun 1979. Apa yang keren dari truk Sion 79 mereka meluncur masuk? Dodge tak banyak berkembang sejak awal 90-an hingga mereka meluncurkan rem generasi baru tahun 96. Saya ingin bertanya lagi, saya membuat konten mobil dari berbagai tipe orang, jadi sekarang saya berbicara dengan Anda. Jenis konten seperti apa yang ingin Anda lihat di channel ini? Saya mempertimbangkan untuk membuat beberapa channel dengan konten mobil yang berbeda. Kita punya konten dealer dan juga mobil klasik dari lelang. Kita juga gabungkan vlog bisnis dan kehidupan di satu channel. Kalau saya bahas kepindahan, penggemar konten mobil jadi kesal. Jika saya bahas mobil klasik, orang-orang kesal karena saya tak bahas mobil yang diperbaiki dan dijual lagi. Jadi, seperti apa sih apa yang sebenarnya kalian suka lihat di channel ini? Haruskah saya punya beberapa channel yang khusus membahas satu jenis genre saja, fix and flips, atau konten dealer, atau konten mobil klasik, atau hanya short secara umum? Apakah kamu menikmati menonton semua video saya, atau ada jenis video tertentu yang kamu suka tonton? Sejujurnya, menurut saya warna terbaik Bronco yang pernah mereka buat, saya sangat suka warna itu di Bronco Retro, itu juga termasuk yang terbaik. Lihat mobil Cadillac ini, pengerjaannya rapi, tampil hitam namun tetap bersih, Cadillac yang keren. Wow. Ini pusat komando bergerak kota Los Angeles dijual sekitar $8.000. Siapa yang membelinya? Bukan, kami hanya mengiklankannya. Itu bukan milikku, juga bukan punyamu, tapi keren ya. Itu fotomu di daftar buronan. Foto buronan mungkin. Aku nggak bisa membangun kantor dengan $8.000 seperti yang ada daftar buronan FBI di dalamnya. Kantornya lengkap, ada beberapa ruangan untuk kupakai. Aku nggak bisa sewa kantor sendiri seharga $8.000. Itu akan habis setengah tiap bulan. Dan di sini aku dapat mobil yang cukup keren. Aku bisa membawanya kemana saja dan bekerja dari situ. Jadi beginilah penampilannya. Di hari pertama, aku banyak melakukan live di Facebook, YouTube, dan Instagram, sesuatu yang biasanya tidak kulakukan. Dan cukup keren juga melakukan video live karena aku punya kesempatan untuk berbicara langsung denganmu. Jadi kalau kamu melihat aku sedang live atau kita melakukannya. Tayang perdana setiap Senin dan Kamis pukul 8.30 waktu standar bagian timur. Aku suka acara perdana dan live seperti ini karena kita benar-benar bisa ngobrol langsung denganmu. Jadi aku bisa tahu apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Cukup sapa saja, lihat dari mana asalmu. Ini keren dan aku ingin menunjukkan hal keren lain. Groston 500, tapi yang paling menarik bagiku adalah ini. Apakah ini mobil polisi seperti mobil tahanan? Keren juga. Apakah di sini tempat kamu akan diborgol? Cukup keren. Saya ragu itu bisa menahan siapapun, jadi mungkin tidak. Tapi memang terlihat seperti itu. Friendly fast mungkin hanya lelucon. Saya kurang tahu, banyak orang suka Oldsmobile Tornado. Saya yakin mobil ini penggerak roda depan, salah satu sedikit dari tahun 60-an. Saya merasa benar, tapi jika salah tolong koreksi. Saya juga belum pernah memakai kalimat itu dalam percakapan yang wajar. Biasanya kalimatnya koreksi saya kalau saya salah, tapi saya mengerti. Sebuah Oldsmobile terlihat seperti Caprice atau Buick Roadmaster. Itu adalah varian Oldsmobile dari Roadmaster Custom Cruiser. Ini LT 1350 V8 sama seperti Corvette generasi ini. Sangat keren di jalan. Saya belum pernah mendengarnya di Custom Cruiser. Baris ketiga mobil ini bisa dilipat ke atas atau ke bawah, keduanya tetap menghadap ke belakang. Jadi saat Anda membuka ini, ya itu dia, itu kursi baris ketigamu. Jadi anak-anak bisa mengejek semua orang di belakang mereka. Kaca film penuh pasti. Sudah dicat ulang, tampaknya pakai velg Impala SS, bukan bawaan pabrik. Interiornya juga sangat bagus.
170.000 mil tak terlihat begitu, tertulis 5,7 liter, 450 tenaga kuda, mesin Corvette LS1V8. Mereka mengganti mesin mobil ini dengan V8 dari Corvette generasi baru, sangat keren. Saya ingin menawar beberapa mobil. Di sini banyak mobil, saya tak bisa melihat semuanya. Ini salah satu yang akan saya bawa pulang. Ford Bronco XLT Eddie Bauer Edition 1995 ini dijual hari ini. Mobil ini menempuh 126.000 mil dan sangat bersih, berasal dari Texas. Rangkanya bersih tanpa karat. Saya belum pernah melihat mobil seperti ini di tempat asal saya, juga belum pernah ke Texas untuk melihat mobil. Saya sedang mencari mobil di Texas. Keren banget kan pekerjaan saya suka pekerjaan saya. Terima kasih untuk kalian semua, terima kasih. Barusan saya merinding, benar-benar merinding. Saya rasa puting saya jadi keras. Apakah itu karena saya tersanjung, karena saya senang, atau karena saya suka bronkonya? Saya tidak tahu. Mulai terasa agak aneh. Oke, ayo kita lihat harga mobil-mobil yang dijual. Saya akan ajak kalian ke tempat lelang, lihat berapa harga mobil-mobil yang dijual. 13, ada yang mau 12.800, 13.000 ada yang mau. Saya sudah dapat tawaran 12.000 dolar, ada yang mau 13.000, mobil terakhir. Ada yang mau 13.000, seseorang sudah punya 150.000, sekarang saya di 150.000. Ada tawaran 100.000 dolar, 100 dapat 30, ada yang nawar 40, naik ke 40, ada yang mau 40, 50.000, naik ke 50.000 di sini, kamu akan dapat 60.000, kamu akan nawar 50, ada yang mau 60.000, saya punya 50.000. Kamu akan dapat 60 di sini, lalu 55.000, sekarang 65.000, dan tawaran 60, kamu dapat 5.000. Kamu dapat 60, tawar 65.000, saya punya 60.000, tawaran 65.000. Saya punya 60, ada yang menawar 65.000, ada yang menawar 60, ada yang menawar 65.000, 60 tawaran 65.000. Kalau kamu tawar 65.000, kamu hanya bisa melihat videonya, bukan memilikinya. Ditutup di 60.000 dolar, kita masih jauh dari rumah. Kakek saya punya mobil yang sama, kami bayar 18.000. Mobil itu menghabiskan 2.500 dolar untuk transmisi karena tidak punya gigi mundur seperti Ford T-Bird 57. Mobil itu punya jendela porthole. Mobil kakek saya ada roda kelima di belakang, bumper diperpanjang, dan side skirt. Yang ini kondisinya lebih baik. Saya penasaran berapa harganya nanti. Dan sekalian ini ada Bronco. Kamu nggak suka warnanya? Nggak suka itu truk. Kamu sebut ini apa? Ini truk. Kurang suka, tapi atap terbuka tetap keren. Ini bisa dilepas kan? Iya, T-Bird-nya naik. Oh, aku suka itu. Mereka mulai dari 100. 20 penawaran, kamu akan dapat 25. Dan mereka turun ke 20. 25, 27.000 dolar. 25. Baiklah, aku bisa mendapatkan kembali uangku dari T-Bird itu. Meskipun yang itu lebih bersih daripada punyaku. 27, 28. Menakjubkan, Corvette 57 akan jadi 100 dan T-Bird tahun sama, bodi dan mesin V8 yang sama. Harganya 28.000, sangat banyak. 20.000 dolar Amerika Serikat untuk Thunderbird. 27, 28, 27 sayang, kamu akan dapat 28.000 dolar Amerika Serikat. 27. Wild So Cheap tidak laku. Bronco tahun 1970 27.000 dolar. Mungkin ini Bronco termurah yang saya lihat dalam beberapa tahun. 28 sekarang 30 ditawar 32, 30 ditawar 32. Saya kurang suka versi itu, tapi harganya tetap murah. Kamu akan dapat 32.000 dua kali kan? 32.000 dolar sekarang. Ini tetap yang termurah meski saya kurang suka. 34, 35 sekarang 35.000. Kamu akan dapat 35 di sini, kamu akan dapat 35. Bronco tahun 1970 hanya seharga 35.000 dolar. Tawaran terakhir 34.000 dolar, penawaran ditutup. Kami akan memamerkan Trans Am ini pada orang-orang seperti ayah saya yang dulu menginginkannya saat sekolah menengah atas dan kini mampu membelinya. Ini yang tadi saya tunjukkan kepada Anda yang kondisinya sudah usang. Kondisinya lumayan hangat, 6,6 liter V8 sudah dicat ulang, tapi mesinnya cukup bersih. Mobil ini untuk dipakai, bukan dikoleksi. Harganya sekarang 47.000 dolar, jadi sebenarnya tidak terlalu istimewa. Bukan mobil koleksi untuk dipamerkan. Sekarang harganya 30.000, jadi sebelumnya tidak punya nilai, sekarang sudah mencapai 30.000 dolar. Semua orang lain 29. Tidak ada penawaran, sekarang di 29. Semua orang lain 30.000, jadi akan terjual 30, jadi 29.000 dolar.
Kami ingin tahu pendapat Anda tentang mobil itu. Hanya sebuah mobil untuk 30.000. Kalau sudah lama mengikuti kami, pasti tahu. Saya dulu memarkirkan trailer yang tahan lama, dan sekarang saya menjual trailer. Mereka membuat trailer persis seperti ini. 20-24 isi hall, 22 untuk trailer punya spoiler dan punya pintu samping terbesar di kedua sisi. 20.000. Ditambah biaya lelang 10%, jadi 2.000 lagi menjadi 21.000 dolar. Jika kamu suka barang seperti ini, aku bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah dari itu. Kunjungi situs web saya durabletrailers.com/flying wheels. Kamu bisa memilih, memiliki, dan memesan warna sesuai keinginanmu. Itu tadi promosi tanpa malu-malu. Hei, jendela co-op rusak. Lihat itu, aku kenal seseorang yang sudah punya mobil ini hampir setahun. Ya Tuhan, ada yang mau mobil ini. Jadi ini melewati Scrambler, lalu Mustang, lalu Corvette. Aku cuma penasaran, ingin tahu berapa harga mobil ini. Ini masalahku. Aku tahu seharusnya aku tidak membeli mobil ini. Aku tahu aku harus menjauhi mobil ini. Aku pernah buat video YouTube dan reel soal alasan orang harus hindari mobil ini. Sebaiknya tahu dulu barang yang dibeli. Aku penasaran harganya. Kalau murah, aku akan beli. Aku awalnya tak berniat beli, tapi kalau murah bisa saja aku beli Corvette yang dibungkus tanpa tahu isinya. Pasti ada alasannya dibungkus. Kenapa dibungkus? Ini seperti membuka kotak Pandora. Kurasa memang begitu. Ini Corvette Z513 LT 2016 transmisi 6 percepatan. Aku mau tahu harganya. Apakah bisa 20? Apakah 15 atau 30? Penasaran? Cari tahu di kuis hari ini. Sampai jumpa besok. Hey ZR1. Fakta menarik, mesin tersebut dibuat dan dirancang oleh Lotus. Mobil ini sangat diinginkan, layak dikoleksi. Hanya 18.000 mil tanpa harga minimum. Mobil ini bisa dibeli seharga sekitar 18.000 dolar. Memang tidak terlalu kencang, tapi ini ZR1 asli. Dan ini adalah mobil kolektor dan menggunakan transmisi manual 6 percepatan. Ini keren dan bisa ditemukan cukup sering, meski sebenarnya langka. Sayangnya, lelang sudah selesai dan semua mobil disiapkan untuk besok, jadi aku tinggalkan kamu dengan rasa penasaran. Maaf soal itu, ada beberapa hal keren di hari pertama bagiku, hari kedua untuk lelang. Semoga informatif dan edukatif. Ada banyak hal keren, aku akan datang besok pagi-pagi, kita akan lihat semuanya berlangsung. Mungkin itu yang terbaik. Dengan begitu, aku tidak akan berakhir dengan sebuah Corvette, tapi aku akan datang cukup pagi untuk menontonnya besok dan mencari tahu. Aku bahkan tidak ingin tahu, tapi aku ingin, tapi aku tidak mau, tapi aku ingin. Namaku Craig dari Flying Wheels. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa berlangganan dan tekan suka jika menyukai video ini. Buatku itu cuma bantuan, itu membantu videoku. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Aku bebas melakukan yang kusuka karena kalian menonton ini. Semoga ini bermanfaat, informatif, dan menghibur. Terima kasih, sampai jumpa.